Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakah. Fihi ala kulli hal allazi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim.
Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika seseorang hendak memasuki agama Islam, maka terlebih dahulu dia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat Rasul. Syahadat tauhid berarti bentuk pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Syahadat Rasul berarti bentuk pengakuan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, membawa risalah Allah yang harus diyakini oleh orang yang sudah memasuki ajaran Islam. Kedua syahadat tersebut tentunya memiliki konsekuensi yang harus dilaksanakan bagi orang yang beragama Islam. Bahkan bagi kita yang sudah menyatakan diri kita beriman, kita masih berulang-ulang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika kita sholat, ketika kita tahiyat awal, dan ketika kita tahiyat akhir. Oleh karena itu, apa yang menjadi konsekuensinya adalah bahwa kita akan menjalankan semua apa yang telah ditentukan oleh Allah dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, yang jadi pertanyaan kita kemudian apa sih yang menjadi tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan kita orang-orang yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Dalam surat 33 surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang pertama yang menjadi tugas dari Rasulullah sallallahu adalah syahidan, sebagai saksi. Saksi baik di dunia maupun di akhirat. Saksi di dunia, Rasulullah membawa ajaran yang akan menyelamatkan manusia. Membawa mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi kita, yaitu Al-Quranul Karim. Petunjuk jalan, manhajul hayah, pedoman kehidupan, kompas kehidupan yang menunjukkan kepada manusia ini yang benar dan ini yang salah. Dan kemudian memberikan panduan bagaimana cara melaksanakan kebenaran itu sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhirat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa mimbar Nabi Ibrahim berada di sebelah kanan, sedangkan mimbarmu berada di sebelah kiri? Bukankah kedudukanmu lebih tinggi dari Nabi Ibrahim alaihissalam?" Kemudian dengan tersenyum Rasulullah mengatakan, "Wahai Umar, mimbar di sebelah kanan adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mimbar di sebelah kiri adalah menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mimbarku ada di sebelah kiri ya Umar? Dengan begitu aku mengetahui mana hamba-hambaku yang akan masuk neraka. Dan aku akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambaku yang akan masuk neraka." Inilah yang kemudian dinamakan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kita diperintahkan bukan hanya melaksanakan amalan-amalan yang wajib saja, tapi amalan-amalan yang sunnah harus kita laksanakan. Karena di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang menganggap sepele amalan-amalan sunnah. Dan mengatakan kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa dan tidak mendapatkan dosa. Sehingga tidak mengerjakan amalan-amalan sunnah. Baik itu sholat sunnah, puasa sunnah, dan amalan-amalan lain yang sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Boleh jadi kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Sayati alaikum jamanun la yakunu fihi syai'un a'azzu min salasin." Suatu saat nanti akan datang satu zaman di mana ada sesuatu yang paling sulit yang dilakukan. Yang pertama adalah dirhamun halal, orang mencari dirham yang halal. Yang kedua adalah au akhin yasta'nas subiha, mempunyai saudara, mempunyai teman yang setia, itu akan mendapatkan kesulitan. Dan yang terakhir adalah au sunnati yu'malu biha,
orang menganggap sepele dan meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Kalau sendiri kita mungkin hanya mendapatkan pahala 1 pahala. Kalau kita berjamaah 27 derajat. Hanya ini amalan andalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyempurnakannya kemudian Rasulullah SAW menyentuhkan sunnah. Bahkan Imam Bukhari mengatakan minimal kita melaksanakan 40 rakaat dalam 1 hari 1 malam. Untuk menyempurnakan, untuk menambah amalan-amalan kita, untuk akselerasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 17 rakaat sholat wajib, 12 rakaat qobliyah dan ba'diyah, dan 11 rakaat qiyamul lail, sholat di tengah malam, sholat sunnah yang perintahnya ada dalam Al-Quran, itu sholat tahajud. Kalau kita hitung 17, kemudian ditambah sholat sunnah rawatib, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat, 12 rakaat. 12 ditambah 17, kemudian ditambah lagi 11 qiyamul lail, maka akan berjumlah bilangannya 40 rakaat. Ini adalah ungkapan dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Agar kita melaksanakan 40 waktu jangan sampai tertinggal. Kalau saudara-saudara kita yang berada di tanah suci mungkin mereka bisa melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Mereka bisa melaksanakan sholat Masjid Nabawi yang nilainya sangat luar biasa. Ketika mereka sholat di Masjidil Haram, mereka akan mendapatkan pahala 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid biasa. Sedangkan sholat di Masjid Nabawi mendapatkan pahala 1.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid biasa. Sementara kita, Rasulullah memberikan motivasi kepada kita agar kita melaksanakan sholat berjamaah. Afdhalu min sholatil fardhi 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Inilah sebagai bentuk usaha bagi kita untuk menambah amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mubasyiran, memberi kabar gembira, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan, pahala-pahala yang akan mereka petik di akhirat kelak. Dan kemudian juga siksa kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW juga memberikan kabar gembira bahwa Allah akan menerima taubat-taubat dari orang-orang yang pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan dia benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kabar gembiranya, dan Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap hari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai sholat, karena kita meyakini bahwa di dalam diri kita ini banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tubuh kita yang mungkin tidak terasa kita lakukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamuha. Setiap perbuatan yang tidak baik kita iringi dengan perbuatan yang baik. Minimal ketika kita melakukan kesalahan kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW sendiri tidak kurang dari 70 kali dia beristighfar setiap harinya. Bayangkan bahasanya tidak kurang, berarti melebihi 70 kali dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang maksum, dipelihara dari dosa. Lalu bagaimana kita yang setiap hari banyak melakukan dosa dan maksiat? Maka minimal setelah sholat kita jangan buru-buru meninggalkan tempat sholat. Kita minimal beristighfar 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun atas segala kehilapan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tugas Rasulullah SAW adalah naziran, pemberi peringatan. Rasulullah menunjukkan kepada kita 2 jalan. Jalan yang benar, jalan yang baik, yang berujung kepada kebahagiaan. Kemudian jalan yang buruk, yang berujung kepada sengsaraan. Orang yang melalui jalan yang baik, maka sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzul. Allah telah menyiapkan surga Firdaus kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang telah dimanhajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Quran, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang fasik adalah wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Allah telah menyiapkan tempat dengan azabnya di neraka nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat,
Tugas Rasulullah adalah adaiyan ilallah, berdakwah, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadangkala Rasulullah berdakwah dengan lemah lembut, kadangkala Rasulullah harus bersikap tegas. Inilah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana Rasulullah mendapatkan perlakuan yang luar biasa dari masyarakat Taif ketika beliau datang ke Taif. Bukan sambutan tapi sambitan. Ketika beliau terkena batu, keningnya kemudian berdarah. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya engkau memintaku untuk memohon kepada Allah agar umat ini aku turunkan azab." Tapi Rasulullah mengatakan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah petunjuk pada umatku karena dia tidak tahu. Dan juga Rasulullah ada kalanya keras ditunjukkan kepada Rasulullah ketika perang Badar. Inilah di saat di mana Rasulullah harus keras, di mana Rasulullah harus lembah lembut. Tapi ketika peperangan pun Rasulullah masih bersikap lemah lembut kepada musuhnya. Ini terjadi ketika perang Uhud. Rasulullah mengalami kekalahan besaran pasukannya. Yang sekarang di banyak sekali tempatnya dikunjungi oleh jamaah umrah maupun jamaah haji. Yang mereka rata-rata tidak mengerti bagaimana penderitaan tentara Islam pada waktu itu. Mereka hanya bersenang-senang datang ke Jabal Uhud hanya untuk berfoto-foto, untuk selfie. Tidak pernah mengerti apa sebenarnya yang terjadi di Uhud itu. Ketika pasukan panah diperintahkan oleh Rasulullah, jangan turun sebelum ada perintah dariku. Tapi kemudian mereka melanggar perintah Rasulullah SAW. Kemudian mereka turun karena tergoda dengan harta rampasan perang. Akhirnya pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid kemudian menempati bukit tersebut dan mengambil alih bukit tersebut. Dan akhirnya Rasulullah dan pasukan mengalami kekalahan. Dan dalam sejarah dijelaskan bahwa Rasulullah terkena plesetan panah di keningnya dan gigi rahangnya patah. Kemudian setiap darah yang menetes Rasulullah diterima oleh tangannya kemudian dibalurkan ke dadanya. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa setiap darah yang menetes tidak engkau biarkan jatuh ke tanah, tapi malah engkau tampar dengan tanganmu dan kau walurkan ke dadamu?" Wahai sahabatku, tahukah engkau, seandainya darah ini menetes ke tanah, maka Allah akan menurunkan azab kepada orang-orang kafir Quraisy yang memerangi kita. Inilah kelembutan hati Rasulullah SAW. Dan beberapa saat kemudian pimpinan pasukan yang mengalahkan tersebut adalah Khalid bin Walid masuk Islam. Seandainya pada waktu itu turun azab, maka mungkin Khalid bin Walid termasuk orang yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelembutan hati Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kalau kita menjadi dai, kita menjadi penceramah, maka ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izah bil hasanah wajadilhum billati ihsan. Kita sampaikan dengan baik dan berbantah-bantahan juga dengan baik. Inilah dakwah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhir kita berujung kepada kebahagiaan baik hidup di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
radallahu ma khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma habib ilainal iman wa jainhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna karim. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril akibati was'il khatimah bi jahin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi kalimati thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal firdausa ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Bismillah. Allahu akbar.